Assalamualaikum anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Kali ini kita akan belajar tentang materi di kelas 4, bab 4, menyambut usia balik. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menyebutkan tanda-tanda balik, membuat paparan tanda-tanda balik, membiasakan sikap bersyukur, taat ibadah, dan tanggung jawab. Sebelum kita memulai materi ini, kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekarang, coba kalian amati gambar berikut ini. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Apakah dari gambar tersebut kalian menemukan perubahan atau sama saja? Tentu tidak ya. Gambar tersebut kita melihat adanya fase pertumbuhan, mulai dari kita masih bayi sampai dengan usia. Coba perhatikan diri kalian. Sudah berada di fase berapakah kamu sekarang? Yuk kita cari tahu berapa umur kalian. Coba hitung berdasar tanggal lahir. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak atau sudah besar? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik ialah perasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan antara lain keluar mani atau muntah. Bagi perempuan ditandai dengan keluar haid. Mari kita pelajari ciri-ciri balik. Tanda-tanda balik menurut fikih Islam, anak laki-laki nikah dan berumur 15 tahun. Anak perempuan haid dan berumur 15 tahun. Menurut ilmu biologi, laki-laki tumbuh jakun, suara berubah, nafsu makan meningkat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Perempuan, pinggul dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Bila kalian telah mengalami tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian indahkan. Aturan dalam akidah atau keimanan, ibadah dan akhlak, seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal baik dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Ketika kita mengalami hadas besar, maka ada beberapa larangan. Pertama, sholat. Yang kedua, membaca atau memegang Al-Quran. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, tawaf. Yang kelima, iktikaf atau berdiam diri di masjid. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Mandi setelah berhadas besar disebut mandi wajib. Tanda-tanda balik telah kita pelajari bersama.
Selanjutnya, penting bagi kalian mengetahui kewajiban setelah balik. Yang pertama, sholat fardu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, berbakti pada orang tua. Yang kelima, menuntut ilmu. Nah, masuk kepada materi sholat. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti ia merobohkan agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak usia 7 tahun. Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak kalian untuk mengerjakan sholat dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun. Kewajiban menutup aurat bagi yang sudah balik. Menutup aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Bagi laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Setelah mempelajari materi ini, kemudian bagaimana sikap kita? Sikapku setelah memasuki usia balik, aku menjadi pribadi yang pandai, bersyukur, rajin beribadah, dan tanggung jawab. Terima kasih telah menonton saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.